Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Bakri, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini kita berada di tahun baru Islam 1447 dan sudah berada di tanggal 7 Muharram. Tanggal 7 Muharram. Ya, insya Allah beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Puasa sunnah, yaitu puasa di tanggal 9, 10 Muharram atau tanggal 11 Muharram. Karena di antara puasa-puasa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling utama setelah puasa Ramadan, salah satunya adalah puasa di bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan istilah Ashura. Ashura asal kata dari asyarah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat penduduk Madinah, begitu Nabi SAW sampai di Madinah saat hijrah, Nabi melihat beberapa orang Madinah sedang melaksanakan puasa. Lalu Nabi bertanya, puasa apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab bahwa mereka sedang berpuasa karena mensyukuri anugerah Allah. Saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi mereka, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita ini lebih berhak terhadap Nabi Musa karena Musa ini adalah Nabi kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya saat itu untuk melaksanakan puasa di hari ke-10. Ya, hari ke-10 ini belum ada perintah puasa di bulan Ramadan. Ya, Ramadan puasa wajibnya itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi yang pertama kali Nabi perintahkan adalah puasa Ashura. Nabi biasa melaksanakan puasa di hari ke-10. Nah, ada anjuran dari Nabi untuk berpuasa pada hari ke-9. Untuk apa? Untuk membedakan antara puasanya orang-orang Yahudi dan puasanya orang Islam. Tapi Nabi selama hidupnya belum pernah puasa pada hari ke-9. Cuma Nabi pernah berjanji, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi. Andaikan nanti tahun depan aku dikasih umur panjang dan aku akan berpuasa pada hari ke-9 untuk membedakan puasa orang Yahudi dengan orang Islam. Kalau bahasa kita buat nemenin hari ke-10. Kalau hari ke-9 nggak bisa, ya hari ke-11. Paling tidak qablahu au ba'dahu. Sebelum tanggal 10 atau sesudah tanggal 10, 9 atau 11. Ya, mudah-mudahan kita bisa puasa. Hari Sabtu tanggal 9, ya hari Minggunya tanggal 10. Nah, hari Seninnya kita
puasa juga tuh ya, puasa Senin Kemis itu bagi yang mau ya. Kalau puasa hari Minggunya aja bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Nggak puasa aja nggak apa-apa ya, karena cuma sunnah, lain dengan yang wajib. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kita puasa pada hari pertama bulan Muharram, hari kedua, ketiga, boleh nggak? Boleh. Cuman memang nggak ada perintahnya, nggak ada hadisnya kita berpuasa pada hari pertama, kedua, ketiga bulan Muharram, nggak ada perintahnya. Kalau mau puasa bagus, tapi jangan dinisbatkan ke Nabi. Oh, ada hadisnya itu puasa 1 Muharram, nggak ada hadisnya, ya, nggak ada hadisnya. Nah, Nabi SAW bersabda, kalau tidak ada hadisnya hati-hati. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka nanti dia akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Jadi kalau yang mau puasa, yang udah puasa silahkan terusin, nggak apa-apa, bagus puasa ya. Paling nggak kan ngurangin beras, ngurangin makan kan lumayan gitu ya, lumayan. Alhamdulillah. Nah, baik para jamaah sekalian yang saya hormati, penanggalan kalender Islam ini sistemnya dimulai pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Walaupun bulan-bulan Hijriyah ini sudah ada jauh dibanding dengan bulan-bulan Masehi, Januari, Februari sampai Desember itu ya lebih dahulu bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar itu lebih dahulu. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Ya, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan ashhurul hurum. Tuh, minha arba'atun hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Ya, 3 bulan beruntun, 1 bulan terpisah. Yang beruntun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram beruntun. 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Ya, nah ini 4 bulan yang dikatakan ashhurul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah ada zaman dahulu. Nah, cuma angkanya yang belum ada. Nah, kalau sekarang angkanya udah banyak. 1447 Hijriah, udah banyak. Kalau dulu belum ada. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih menggunakan qoblal bi'sah, ba'dal bi'sah, sebelum kenabian ya, atau sesudah kenabian, atau qoblal hijrah, sebelum hijrah, atau ba'dal hijrah. Nah, itu ketentuannya begitu. Nah, kemudian di masa Umar ibn Khattab ya dimusyawarahkan agar umat Islam itu mempunyai kalender Islam yang awal tahun barunya ditetapkan. Ya, ditetapkan. Ya, ada sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam itu berdasarkan kelahiran Nabi. Ya, belum disetujui. Bagaimana kalau seandainya tahun baru Islam itu berdasarkan Isra Mi'raj Nabi, juga nggak disetujui. Tapi akhirnya disepakati dan diketok palu oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa tahun baru Islam itu berdasarkan hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus hijrah? Karena hijrah ini perjuangan yang sangat panjang di dalam Nabi melaksanakan dakwah menyebarkan agama Islam. Ya, Nabi berdakwah ada 2 cara. Yang pertama ad-da'watu sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Kapan dakwah secara diam-diam itu dilaksanakan? Ketika turun ayat Al-Qur'an yang berbunyi ya ayyuhal muddassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wa lirabbika fasbir. Nah, 7 ayat itu turun kepada Nabi yang intinya memerintahkan Nabi untuk segera berdakwah. Ya, untuk segera berdakwah. Ya, tapi masih secara diam-diam. Nah, secara diam-diam ini mulai Nabi mendekati sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk Islam. Kemudian yang menjadi istri Nabi ya Khadijah binti Khuwailid, ya, kemudian dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib,
lanjut Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi dakwah secara sirriyah ini hanya berlangsung 3 tahun. Walaupun cuma 3 tahun, tapi sudah banyak bangsawan-bangsawan, tokoh-tokoh Arab yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian turun perintah untuk berdakwah secara jahar, terang-terangan. Ya, ayatnya berbunyi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, katakan terus terang hai Muhammad bima tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Nah, mulai ya ketika turun ayat tersebut, Nabi mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Awalnya Nabi kumpulin tuh ya manusia, Nabi kumpulin, termasuk hadir ya di saat itu paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Datang, udah kumpul orang banyak semua. Nabi berdiri di Bukit Safa. Lalu Nabi katakan, ayuhan nas, wahai manusia, hal tusaddiquni fi ma ukhbirukum bih. Apakah kalian akan percaya dengan apa yang ingin kami sampaikan kepada kalian? Awalnya mereka menjawab, "Na'am, iya." Ya. Iya, kami akan percaya. Majarratna 'alaika kadiban mundu nas'atika ilal an. Kami belum pernah melihat engkau Muhammad berdusta dari kecil sampai sekarang. Kami akan percaya 100% dengan apa yang ingin kau sampaikan. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kalian percaya jika aku katakan di belakang kalian musuh-musuh kalian sudah siap untuk menyerang kalian? Mereka bilang, iya kami percaya, karena engkau tidak pernah dusta dari kecil sampai sekarang. Kalau begitu, ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang sangat nyata. Artinya apa? Mereka disuruh tinggalkan penyembahan terhadap berhala, beralih menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu yang menantang itu bukan orang lain. Yang nantang Nabi adalah paman Nabi sendiri. Ya, langsung paman Nabi berkata, "Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana." Celaka kau hai Muhammad, hanya untuk ini kami dikumpulkan. Ya, bahasanya mungkin kalau bahasa Betawi, brengsek lu Muhammad, cuman dengerin omongan lu doang kayak begini gua dikumpulin, kayak gitu. Ya. Akhirnya Nabi SAW terdiam. Kemudian saat itu turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tuh dilawan lagi. Orang Nabi digituin, dikecam. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau hai Muhammad. Turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab. Celaka juga kedua tangan Abu Lahab, dan juga istrinya Ummu Jamil imratuhu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Nah, mulai Nabi SAW memberanikan diri untuk melangsungkan dakwahnya, walaupun sudah mulai ada tantangan dari pamannya Abu Lahab. Nah, Nabi mulai banyak lagi yang masuk, di antaranya Bilal bin Rabah, ya, Ammar bin Yasir, Khabbab ibnul Arad. Ya, mereka yang boleh dikatakan yang orang-orang yang dari kalangan ekonomi lemah. Budak Bilal bin Rabah kan dari kalangan budak. Ya, Ammar bin Yasir juga begitu, Khabbab bin al-Arad juga begitu. Tapi mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah Nabi secara jahriyah, terang-terangan. Udah banyak yang masuk, tokoh-tokoh Quraisy, ya, termasuk di antaranya paman Nabi Hamzah. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk. Wah, lumayan kalau Umar masuk nih, ada dukungan nih. Kenapa? Jagoannya masuk, jawarannya masuk, dua-duanya nih Hamzah yang dikatakan Asadullah. Ya, Hamzah itu kan Asadullah, macannya, singa Allah. Ya, Umar juga begitu. Nah, tapi sayang Hamzah umurnya nggak panjang. Ya, umurnya nggak panjang. Nah, dengan masuknya tokoh-tokoh Arab saat itu, ya, membuat tokoh-tokoh kafir Quraisy ini semakin panas. Apa yang harus mereka lakukan? Nah, mereka utus beberapa utusan kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Ya, kita tahu karena Nabi SAW diasuh oleh Abu Thalib. Ya, dari usia berapa? 8 tahun. Dari usia 8 tahun Nabi dijaga, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib sampai meninggal dunia,
belum masuk agama Islam. Ya, artinya masih dalam keadaan kafir. Nah, kalau soal masuk surga apa masuk neraka itu urusan Allah deh ya. Jangan berani-berani kita, oh paman Nabi juga masuk neraka. Nah, kalau Abu Lahab iya boleh kita gituin. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal boleh, tapi kalau paman Nabi Abu Thalib jangan deh. Ya, kenapa? Perjuangannya membela Nabi dalam berdakwah begitu luar biasa. Ya. Mereka datengin tuh beberapa utusan kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib. Permintaan pertama, Abu Thalib, kami minta kepada engkau nasihati keponakanmu Muhammad untuk berhenti berdakwah, untuk berhenti menyebarkan Islam. Ya, disambut oleh Abu Thalib dengan ramah, baik. Ya, kemudian mereka pulang. Nah, Abu Thalib sampaikan kepada Nabi bahwa tadi datang utusan orang-orang kafir Quraisy minta agar engkau berhenti berdakwah. Nabi pun hanya tersenyum aja. Besoknya Nabi berdakwah lagi, banyak lagi yang masuk Islam. Nah, mereka tokoh-tokoh Quraisy melihat banyak yang masuk Islam lagi, panas lagi, datang lagi utusan lagi yang kedua kali, marratan saniyah. Ya, nah kedatangan yang kedua ini mulai ngancem, bilang kepada Abu Thalib, hai Abu Thalib, tolong nasihati keponakanmu Muhammad untuk berhenti berdakwah. Kalau tidak, serahkan Muhammad kepada kami. Nah, mulai ngancem. Ya, Abu Thalib mulai khawatir juga. Begitu Nabi pulang disampaikan lagi, ya Muhammad, tadi orang tokoh Quraisy datang lagi tuh, ya minta engkau berhenti. Mereka sedikit ngancem. Ya, apa kata Nabi? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Wah, harus begitu ya Pak ya. Karena law wada'u syamsa, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, ya, untuk aku tinggalkan dakwah ini, mataraktuhu abada, nggak pernah akan aku tinggalkan, karena ini kewajibanku sebagai nabi untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pamannya hanya tersenyum. Ya, kemudian melihat Nabi masih terus menyebarkan dakwah, datang lagi yang ketiga kali, nggak tanggung-tanggung bawa apa tukeran, bawa barteran. Seorang anak muda yang umurnya sama dengan Nabi, tampan, ya ganteng, Umarah ibnul Walid. Kemudian mereka sampai ke rumah Abu Thalib. Mereka bilang, ya Abu Thalib, khudh hadzal fata waladan lak wa aslim ilaina ibnaka linaqtulahu. Ya, hai Abu Thalib, nih ambil anak muda ini, ya, jadikan anak. Tukar Muhammad kepada kami, serahkan Muhammad kepada kami, linaqtulahu, untuk kami bunuh saja. Oh, baru Abu Thalib marah, ngusir mereka semua. Bi sama tatlubun, ya, brengsek loh, kurang ajar loh, ambil pedang, diusir mereka semua. Nah, melihat Nabi SAW masih terus berdakwah, udah 3 kali datang utusan nggak mempan juga, apa yang mereka lakukan? Nabi SAW dizolimi, disakiti, ya, Nabi pernah dibembeng, Nabi pernah diinjak, ya, bahkan sampai turun ayat Al-Quran tuh surah Al-Alaq, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tuh, bagaimana menurut pendapat engkau orang yang mencegah orang melaksanakan salat? Abdan idza shalla, seorang hamba yang melaksanakan salat. Nah, ini turun kepada Abu Jahal, ya, yang pernah ngancam Nabi, awas tar kalau gue lihat Muhammad, ya, salat lagi gue injak lehernya. Tuh, sampai begitu. Ya, Nabi dizolimi, disakiti, tapi nggak mempan. Nggak mempan. Mungkin kalau kayak saya udah lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dada di rumah aja dah. Ya, kalau kayak saya itu Nabi, masya Allah. Ya, kemudian karena Nabi nggak mempan, disakiti, dizolimi, sahabat-sahabat Nabi itu Bilal bin Rabah, ya, ditaruhin apa ya, batu batu panas, ya, lawudi'ah, ya, qit'atun minal lahmi lanabijat, yang andaikan di batu itu diletakkan sepotong daging itu akan matang. Tuh, ditaruh di dadanya Bilal. Bilal hanya berucap ahad, ahad, ahad. Ya, datang tuh Abu Bakar As-Siddiq menyelamatkan, dimerdekakan, dibebaskan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya. Ammar bin Yasir, bukan hanya Ammar bin Yasirnya yang dibunuh, tapi keluarganya juga dibantai habis. Khabbab bin al-Arat juga begitu. Ya, masya Allah, luar biasa. Sampai akhirnya, ya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi sahabat-sahabatnya dizolimi seperti itu, Nabi perintahkan sahabatnya untuk hijrah. Tapi belum hijrah ke Madinah, hijrahnya masih ke Habasyah. Ya, nah, kalau Habasyah sekarang ini Ethiopia. Ya, hijrah ke Ethiopia nggak banyak waktu itu, ya nggak banyak, cuma dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ruqayyah binti Rasulillah ikut juga, cuma 15 orang, laki 10, perempuan 5. Ya, tapi nggak lama mereka hijrah ke Habasyah, cuma 3 bulan. Kenapa? Karena iklimnya nggak cocok buat mereka dan jumlah mereka juga cuma sedikit. Ya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, akhirnya mereka kembali lagi ke Mekah. Nah, kemudian disakiti lagi, dizolimi lagi. Nabi perintahkan lagi sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kali. Nah, cukup banyak tuh, ya, cukup banyak, hampir 84 orang kalau nggak salah. Ya, cukup banyak, ya. Nah, akhirnya tokoh Quraisy ini melihat sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, dikirim 2 orang utusan membawa hadiah kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah. Buat ngapain? Buat bilang kepada raja, raja, itu yang datang dari Mekah itu, mereka itu bawa ajaran baru dan mereka itu ingin memecah belah persatuan Habasyah, ya, di sini Ethiopia. Wah, kata raja, apa iya? Saat itu dipimpin oleh saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Ya, dipimpin. Ya, nah kemudian dipanggil dia. Apakah benar engkau datang ke Habasyah ini untuk memecah belah persatuan kami yang sudah dalam keadaan aman? Ya, apakah benar engkau datang membawa ajaran baru? Ya, dia bilang, iya Tuan Raja, betul, kami membawa ajaran baru yaitu Islam. Siapa nabinya? Muhammad. Oh, ternyata Raja Najasyi ini udah tahu, karena dia baca dalam kitab Injil bahwa akan datang Nabi dan Rasul yang ciri-cirinya persis yang disampaikan oleh saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib tersebut. Ya, nah, akhirnya masuk Islam. Raja Najasyi masuk Islam. Nah, karena Raja Najasyi sudah masuk Islam, aman mereka. Ya, nggak kena terprovokasi, nggak dikembaliin lagi dari Habasyah. Nah, disitulah tuh. Tapi 10 tahun mereka akhirnya kembali ke Mekah lagi. Setelah 10 tahun bergabung lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saat itu Islam sudah mulai aman. Artinya sudah mulai aman. Turun ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oh, ini perjalanan panjang nih kalau saya ceritain terus. Ya, singkatnya, akhirnya karena mereka melihat Nabi masih terus berdakwah, nggak mempan disakiti, dizolimi Nabi dan sahabatnya juga, akhirnya mereka bermusyawarah. Bagaimana kalau seandainya ya Muhammad nih kita apain ya yang enak? Kumpul, yang pertama usulan, gimana kalau Muhammad kita tangkap, kita penjarain? Nggak setuju, karena iblis waktu itu nyaru menyerupai manusia, ikut dalam perkumpulan tokoh-tokoh Arab, ya, tokoh-tokoh Quraisy, ya. Iblis nggak setuju. Saya nggak setuju kalau Muhammad ditangkap, dipenjarain. Kenapa nggak setuju? Karena kalau Muhammad ditangkap, dipenjarain, Muhammad tuh orang keluarga bangsawan, orang kaya. Kita ditebus, bisa keluar, percuma. Nah, lalu mau diapain dong Muhammad nih? Gimana kalau Muhammad diusir saja dari Mekah? Iblis nggak setuju juga. Saya nggak setuju kalau Muhammad diusir dari Mekah. Ntar kalau dia diusir dari Mekah, dia sampai di tempat lain, dinyebarkan Islam, ya, banyak lagi pengikutnya, datang lagi ke Mekah, bisa perang sama kita, nyerang kita, gawat. Akhirnya satu-satunya jalan bahwa Nabi Muhammad harus dibunuh. Ya, bagaimana biar nanti kalau tuntutan dari keluarga Nabi yang bangsawan ini, ya, jangan sampai kena hukuman. Dipilih dari suku-suku yang ada di Arab. Nah, suku-suku banyak, pemuda-pemudanya diambil. Jadi kalau dituntut nanti, mereka semua suku-sukunya semua bertanggung jawab. Nah, nggak mempan udah akhirnya, ya. Nah, disitulah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi untuk hijrah. Jadi hijrah ini bukan Nabi SAW takut dengan mereka orang-orang kafir Quraisy, bukan. Tapi itulah yang dikatakan strategi dalam berperang, strategi dalam berdakwah, ya. Nah, jadi mundur dulu ke belakang, baru maju dengan dahsyat. Nah, itu perjuangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
laksanakan, ya, sampai akhirnya Nabi ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, sampai Nabi di Madinah, ya, belum sampai ke Madinah, kemudian Nabi di kira-kira 5 km ke Madinah, Nabi membangun masjid, namanya Masjid Kuba, ya. Nah, kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian Nabi melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Nah, setelah Nabi SAW sampai di Madinah, disambut tuh Nabi oleh orang-orang Madinah dengan sambutan tola al-badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ke orang-orang Madinah udah banyak yang menyambut Nabi begitu antusias sekali, begitu semangat dengan sambutan tola al-badru alaina. Emang mereka udah Islam. Nah, dari baiat Aqabah al-Ula, Bai'at Aqabah as-Saniyah itu sudah banyak orang-orang yang dari Madinah ke Mekah yang tadinya mau melaksanakan haji, mereka bertemu dengan Nabi, masuk Islam. Kemudian Nabi bilang, ya, nanti kalau kalian pulang ke Madinah, ya, sebarkan Islam di Madinah. Mulai banyak tuh. Bai'at Aqabah al-Ula sedikit, ya, cuma 6 orang. Kemudian Bai'at Aqabah as-Saniyah 70 orang yang berbaiat masuk Islam. Nah, dari situ akhirnya Islam tersebar di Madinah, ya. Nah, ini jadi kalau saya katakan bahwa hijrah ini adalah merupakan perjuangan Nabi SAW dalam menyebarkan agama Islam, sehingga sahabat Umar bin Khattab dan para sahabatnya setuju tahun baru Islam itu berdasarkan hijrah Nabi SAW. Mungkin kalau berdasarkan kelahiran Nabi, ya, ada ulama yang mengatakan khawatir nanti umatnya terlalu mengkultus Nabi melebihi derajatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disepakati tahun baru Islam itu berdasarkan hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kita udah 1447 Hijriah, ya, udah cukup lama waktunya. Nah, kita diingetin lagi semua waktu, ya. Allah ingetin kita, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ingetin kita nih tentang waktu, ya. Wal asr, hari ini adalah hari kemarin dan hari ini adalah hari yang akan datang. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya hari ini, hari kemarin, kita bisa hidup sekarang ini karena warisan orang-orang kemarin, ya. Kita bisa baca Al-Quran karena didikan dan warisan orang-orang tua kita kemarin, guru-guru kita kemarin. Kita bisa sholat di Masjid Al-Baqi ini karena warisan, ya, peninggalan orang-orang tua dan guru-guru kita kemarin. Dan hari ini adalah hari yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang ini suatu saat akan kita wariskan kembali kepada anak-anak kita di masa yang akan datang, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wal asr, ya. Saya baca dalam kitab Tafsir Al-Misbah itu, ya, Profesor Quraish Shihab mengatakan begitu. Kalau pakai bahasa Inggris apa, ya? Today is yesterday, today is tomorrow. Cuman kayaknya belagu loh orang Jakarta yang pakai bahasa Inggris, ya. Jadi hari ini adalah hari kemarin dan hari ini adalah hari yang akan datang, ya. Nah, jadi kita bisa melakukan muhasabah, ya. Kalau bisa bukan muhasabahnya nggak harus di tahun baru Islam, ya. Tiap hari kita melakukan muhasabah. Kenapa? Karena Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak, baca buku catatanmu, ya. Yang paling tahu diri kita Allah dan diri kita sendiri. Kita jangan baca orang lain, baca diri kita sendiri. Nah, dengan membaca diri kita sendiri, kekurangan-kekurangan kita akan kita sempurnakan, ya. Sambil kita baca doa tuh, doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa mahal ini, doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya. Jadi Mu'adz bin Jabal, ya, Nabi bilang begini, ya Mu'adz, inni wallahi, pakai wallahi inni la uhibbuka, sesungguhnya aku sangat sayang kepada engkau. Wa inni usika alla tada'anna dubura kulli salatin, dan aku berwasiat kepada engkau, jangan kau tinggalkan selesai salat membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya, bahkan banyak ulama yang memperbolehkan baca di saat sujud terakhir. Ya, pelan-pelan aja bacanya. Ya, yang dengar kita doang. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau lupa dibaca di saat sujud terakhir, boleh sebelum salam. Ya, saat duduk tawarruk tuh, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tambahin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh. Maksudnya apa? Ya Allah ya Tuhan, a'inni ala dzikrika, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu menyebut namamu. Karena zikir itu bisa berarti ingat, bisa juga berarti nyebut. Ya. Nah, kemudian wa syukrika, tolonglah aku untuk mensyukuri nikmatmu. Kemudian wa husni ibadatik, tolonglah aku untuk selalu bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Akan bagus itu. Karena kita nggak bakal bisa zikir, nggak pandai bersyukur, nggak akan berusaha memperbaiki ibadah kita kalau itu semua tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini aja ya. Cukup ya. Itu saya ngapalin lama itu, ya. Alhamdulillah itu ngapalinnya lama dari kemarin ngapalin ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita, ya. Mari sama-sama kita hijrah, ya. Banyak artis-artis yang hijrah. Kalau kita udah bukan hijrah lagi, justru kita memperbaharui hijrah kita. Kalau mereka emang benar-benar hijrah dari film-film porno sekarang pakai jilbab, kan gitu. Nah, kalau kita emang bukan hijrah lagi, memperbaharui hijrah. Ibaratnya kita udah punya wudhu, pengen wudhu lagi, nggak apa-apa. Nah, kita perbaiki, tajdidul wudhu, tajdidul hijrah, memperbaiki hijrah biar lebih baik lagi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' war rizqil halal, warzuqna min haitsu la nahtasib. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la